Perkenalkan, nama saya Sefira Kesha Leong. Saya berasal dari kelas 6 Manajemen 1, jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Manado. Baiklah, pada saat ini saya ingin membahas mengenai perhitungan, tetapi sebelumnya saya sudah membahas mengenai Net Present Value atau NPV, dan untuk sekarang ini saya ingin membahas mengenai perhitungan Internal Rate of Returns. Oke, diketahui uang yang dikeluarkan untuk modal senilai 133.630.000, discounted cash flow atau DFC 20% sampai dengan 28%, minimum attractive rate of return atau MARR adalah 24%. Dan untuk rumus NCF sama dengan cash in kurang cash out sama dengan net profit tambah depreciation kurang cash out. DFCN sama dengan 1 per 1 tambah 1 pangkat 1 kali NCF pangkat N. Oke, setelah mendapatkan total dari discounted cash flow 20% kurang 28%. Langkah selanjutnya kita menjumlahkan total keseluruhan dari discounted cash flow dan kedua-duanya yaitu discounted 20% dan discounted 28%. Yang ini, maka untuk hasilnya sebagai berikut. Dan untuk total dari discounted 20% adalah senilai minus 38.299.505 rupiah. Dan untuk discounted 28% nilainya minus 55.221.459. Baiklah, kita masuk dalam penyelesaian. Discounted cash flow OFC 20%. Kita masuk dalam tahun 1 sampai tahun yang kelima. Tahun yang pertama sama dengan 1 per 1 tambah 0,20 pangkat 1 kali 16.399.230 rupiah. Jumlahnya 13.666.025 rupiah. Dan tahunnya yang kedua yaitu 1 per 1 tambah 0,20 kali 1 per 1,20 pangkat 2 sama dengan 1 per 1,44 kali 32.466.335 rupiah. Dan jumlahnya adalah 22.546.065 rupiah. Tahunnya yang ketiga sama dengan 1 per 1 tambah 0,2 pangkat 3 sama dengan 1 per 1,20 pangkat 3 sama dengan 1 per 1,728 kali 34.190.129 rupiah dan hasilnya 19.785.954 rupiah. Dan tahunnya yang keempat adalah 1 per 1 tambah 0,20 pangkat 4 sama dengan 1 per 1,20 pangkat 4 sama dengan 1 per 2,736 kali 42.658.524 rupiah sama dengan 20.572.204 rupiah. Dan tahunnya yang kelima 1 per 1 tambah 0,20 pangkat 5 sama dengan 1 per 1,20 pangkat 5 sama dengan 1 per 2,4 ribu
kali 46 juta 681.498 rupiah, dan jumlahnya adalah 18.760.247 rupiah. Dan yang tadi adalah perhitungan per tahun discounted cash flow yang 20%, dan kita lanjut discounted cash flow atau DFC yang tahun per tahun yang 28%. Dan untuk tahun yang pertama sama dengan 1 per 1 tambah 0,28 pangkat 1 kali 16.399.230 sama, dan hasilnya 12.812.824 rupiah. Dan tahunnya yang kedua 1 per 1 tambah 0,28 per 2 kali sama dengan 1 per 1,28 pangkat 2 sama dengan 1 per 1,6384 kali dengan 32.466.335 rupiah, dan jumlahnya adalah 19.815.878 rupiah. Dan tahunnya yang ketiga 1 per 1 tambah 0,28 pangkat 3 sama dengan 1 per 1,28 pangkat 3 sama dengan 1 per 2,952 kali dengan 34.190.124,9 rupiah sama dengan 16.303.123 rupiah. Tahunnya yang keempat 1 per 1 tambah 0,28 pangkat 4 sama dengan 1 per 1,28 pangkat 4 sama dengan 1 per 2,654 kali dengan 658.524, jumlah hasilnya 15.891.538. Dan tahunnya yang terakhir atau tahunnya yang kelima itu sama dengan 1 per 1 tambah 0,28 pangkat 5 sama dengan 1 per 1,28 pangkat 5 sama dengan 1 per 3,4368 kali dengan 46.681.498 rupiah, dan hasilnya adalah 13.506.104 rupiah. Dan yang selanjutnya menghitung internal rate of returns atau IRR untuk rumus yang kita gunakan, yaitu sebagai berikut. 20% ini merupakan discounted cash flow, dan perhitungannya sudah saya jelaskan mengenai tahun-tahun yang sudah saya jelaskan tadi sebelum tahun dari 28%. Baik, kita masuk pada IRR atau internal rate of returns, dan rumusnya adalah 20% tambah total DCR 20% per total DFC 20% kurang total DFC 28% kali dengan 28% kurang 20%. Jadi perhitungannya 20% tambah minus 38.299.505 rupiah per minus 38.299.505 kurang minus 55.221.459 kali dengan 28% kurang 20%. Ini 28% dan 20% adalah merupakan discounted cash flow, dan hasilnya ini 0,20 tambah minus 38.299.505
rupiah per 16.921.354 rupiah kali dengan 08. Dan 0,2 ini merupakan hasil dari 20 per 100 dan 0,08 merupakan hasil pengurangan dari 28% kurang 20%, hasilnya adalah 8%, dan 8 per 100 hanya hasilnya 0,8. Jadi hasil dari internal rate of return setelah dihitung didapatkan 1, dan keterangannya di sini IRR kurang dari MARR atau tidak bagus, jadi tidak baik, tidak memiliki keuntungan. Jadi kesimpulan investasi atau usaha bisnis yang dijalankan itu tidak menguntungkan. Itulah hasil dari penjelasan saya mengenai perhitungan internal rate of returns. Jika ada kesalahan dalam perhitungan atau kesalahan dalam penyebutan kata, saya pribadi meminta maaf sebesar-besarnya, karena saya sendiri juga adalah mahasiswa atau pelajar. Jadi ini adalah tugas dari mata kuliah manajemen keuangan, dan terima kasih.